Dan fungsi lahan di daerah-daerah yang mempunyai fungsi lindung, terutama dengan tutupan hutan atau yang didominasi oleh pohon, itu sangat signifikan. Konsep daerah aliran sungai itu adalah seluruh permukaan bumi ini, atau kalau Jawa Tengah ya seluruh provinsi Jawa Tengah yang daratan. Kalau kita berbicara masalah fungsi tadi ini karena penebangan pohon ya, jadi salah satu fungsi pohon itu adalah untuk menerima kalau terjadi hujan, air itu bisa ditahan sehingga tidak cepatnya jatuh ke tanah, dan juga untuk menghindari adanya erosi permukaan. Apakah menebang pohon itu bisa menyebabkan bencana tadi ya, banjir dan sebagainya? Nah ini tergantung pohonnya berada di mana dulu. Kalau pohonnya berada di kawasan-kawasan yang difungsikan untuk perlindungan, untuk lindung, daerah aliran sungai, mungkin di daerah-daerah hulu atau di gunung-gunung, atau di daerah yang memang fungsinya untuk menangkap air dan untuk meresapkan, itu bisa meningkatkan potensi terjadinya banjir dan bencana hidrometeorologi. Namun kalau pohonnya ada di daerah yang memang diperuntukkan untuk dipanen, diproduksi, misalkan di daerah yang datar, mungkin berpengaruh tapi tidak terlalu besar. Sehingga upaya untuk menghindari perubahan fungsi lahan di daerah-daerah yang mempunyai fungsi lindung, terutama dengan tutupan hutan atau yang didominasi oleh pohon, itu sangat signifikan. Kalau terjadi perubahan fungsi, itu hilang di permukaan tanah, itu akan meningkatkan potensi terjadinya bencana hidrometeorologi tadi, banjir dan longsor. Watershed itu pemahaman masyarakat umum mungkin ya nggak bisa kita salahkan ya. Kalau mendengarkan daerah aliran sungai pasti pikirannya ya daerah yang dialiri sungai. Nah, sungai itu ya yang ada airnya itu kan. Nah, padahal konsep daerah aliran sungai itu adalah seluruh permukaan bumi ini, atau kalau Jawa Tengah ya seluruh provinsi Jawa Tengah yang daratan, itu dimasuk dalam daerah aliran sungai. Sehingga di Jawa Tengah ada sekitar 224 daerah aliran sungai, dibatasi oleh gigir-gigir bukit atau gunung. Dia nanti mengalir masuk ke sungai-sungai kecil atau parit atau drainase, terus nanti sungai-sungai kecil akan masuk ke sungai yang lebih besar akhirnya masuk di sungai yang besar, dan itu akan mengalir sampai ke laut. Nah, sehingga genting rumah kita itu yang namanya daerah aliran sungai. Nah, kalau pemahamannya seperti itu, maka seluruh permukaan bumi yang di mana air itu jatuh, menjatuhinya, yaitulah daerah aliran sungai.